Ya, jumpa lagi di Tas bersama saya di Rasawan, dan selama 30 menit ke depan Anda akan cacat mengenai informasi langsung dari tempat kejadiannya. Dan saat ini saya bersama-sama lagi Komisi C sedang melakukan sidak ke beberapa tempat, salah satunya adalah hutan kota yang ada di Kecamatan Pakal. Dan saat ini Pak Alim dan Pak Alex dari Dinas Pertanian dan Pak Alim dari Komisi C sedang melakukan diskusi terkait soal hutan kota ini. Saya akan mencoba untuk mendekat Pak Alim. Oke Pak Alim, langsung saja, mungkin juga Pak Alex. Bagaimana ini kasat mata? Saya minggu kemarin ke sini Pak, ya memang posisinya sedang dilakukan pengerukan begitu. Ya, bagus dari pengembangan hutan kota. Tentu Surabaya membutuhkan untuk paru-paru kota. Ke depan kita memang harus memberikan apresiasi untuk terutama ruang terbuka hijau ya. Di kota-kota besar rata-rata krisis ruang terbuka hijau. Nah, Surabaya itu memulai, dan ini kita memberikan apresiasi, memberikan dukungan DPRD. Cuma masalahnya sekarang progres pekerjaannya ini masih di luar progres, artinya yang semestinya sudah tahapan 70%, sekarang masih 50%. Mudah-mudahan ini tidak sampai terlambat sehingga tepat waktu pelaksanaan itu. Biasa ke Pak Alex. Pak Alex, mohon maaf mengganggu Pak Alex. Ini sebenarnya luasannya seberapa sih Pak? Ini luasnya 6,5 hektar. Target awal berapa? Target kita tuh rencana total itu 23 hektar, tetapi ya lahan yang untuk tanah PTKD luasnya 6,5 hektar yang kita kerjakan dulu. Kerjakan ini. Ini ada wacana apa betul Pak, anggaran untuk hutan kota ini di PAK Pak? Diperkecil gitu Pak? Untuk hutan kota kita tidak diperkecil karena memang pemenang lelangnya itu jadi 1,4 dari Paku 1,7. Jadi bukan diperkecil. Termasuk lahannya juga tidak diperkecil? Lahannya tidak diperkecil. Jadi nanti untuk pembebasan akan terus berlangsung ya? Sisa berapa? 10 hektar itu? Ada 10 hektar di sebelah kanan, sebelahnya lagi ada 6,5 hektar. Itu proses nanti untuk pembebasan? 2012 kayaknya. 2012 itu masih terjadi ya? Ya, pasti. Kemarin sudah sempat dibicarakan dengan satuan. Kayaknya yang pembebasan dilaksanakan 2012. Oke. Kembali lagi ke masalah anggaran Pak Alim tadi, sebetulnya berapa Pak? Tadi 1,7 pemenang lelang 1,4. 1,4 ya. Itu all semua nantinya ya. Untuk urukan sama kontur. Nanti dianggarkan lagi gitu. Ya, berikutnya. Untuk kekurangannya tanaman macam-macam kita baru tambahkan lagi untuk berikutnya. Ini tadi dimasukkan multi years atau apa Pak? Jadi begini, tahapan-tahapan untuk membangun hutan kota itu memang karena ketersediaan anggaran itu dibatasi oleh pagu anggaran, maka diharapkan pada tahun 2012 itu sudah mulai penghijauan, artinya reboisasi atau penanaman-penanaman di kawasan sini itu bisa terlaksana pada tahun anggaran 2012. Tentu DPRD akan mendukung itu apabila nanti ada pengajuan-pengajuan dari pemerintah kota untuk tanaman itu. Dan kalau melihat dari set plan-nya, master plan-nya di pembentukan hutan kota ini, tentu memang sudah cukup dibuat percontohan nanti untuk kawasan Surabaya Timur barangkali yang sekarang lagi miskin hutan kota ya. Sedikit dikritisi Pak, jika anggaran nanti terputus kemudian ini hanya urukan kemudian nanti diajukan lagi, apakah tidak nanti macet Pak? Karena di tengah perjalanan kan banyak sekali problem di kota kita sehingga nanti tiba-tiba dana dialihkan sehingga proyek ini menjadi macet begitu Pak. Seyogyanya harus berkesinambungan karena program ini bagian dari amanah pemerintah bahwa hutan kota juga harus ketersediaan ruang terbuka hijau ini. Surabaya sekarang prestasinya lumayan bagus, sampai 20% dari seluruh komunitas lahan yang ada di Surabaya. Ini tentunya kami mendukung, artinya kalau sampai berhenti malah DPRD nanti yang akan support agar terus diberi stimuli penanaman dan lain sebagainya. Problemnya kan macam-macam kan Pak, di tengah tidak tahu ini kan kita tidak perlu seleksi di perjalanan tiba-tiba anggaran dialihkan. Kita sangat berharap karena bagaimanapun juga DPRD juga mempunyai kewenangan untuk budgeting, barangkali mana-mana yang prioritas, mana-mana yang tidak prioritas bisa dialihkan anggarannya karena ini bagian dari rencana tata ruang terbuka hijau yang menurut kami harus didukung sepenuhnya ya. Ini termasuk prioritas nomor berapa kalau di ranking gitu? Apakah harus segera dilaksanakan? Apakah sambil jalan kemudian nanti dievaluasi? Gitu? Bagian prioritas dari pengembangan hutan kota itu salah satunya yang bagaimana lingkungan kita bisa sehat ya, paru-paru kota bisa, tentu akan berdampak kepada komunitas atau masyarakat yang ada di Surabaya. Kalau paru-paru kota oksigen bagus gitu, tentu sangat berdampak positif sekali. Maka dari itu jangan kita berpikir pesimis dulu, kita akan dukung terus bagaimana supaya
satu program ini bisa dikembangkan, nantinya bisa jadi percontohan untuk kawasan Surabaya Timur dan Surabaya lainnya ya. Kembali ke Pak Alex, sudah difikirkan Pak Alex untuk jalan masuk Pak Alex? Sebab kalau saya evaluasi ini, saya lihat ini jalan masuknya nggak terlalu sempit ini, hanya berapa meter, mungkin 4-3 meter gitu. Nantinya seperti apa? Memang untuk yang jalur sekarang ini memang jalur darurat saya bilang. Rencana yang sebelah kirinya lagi itu yang akan dibangun oleh pemerintah kota dengan ada pole cover sebelah sana. Tapi lebih baik lagi kalau ada bantuan dari teman-teman dewan membuat jalan dari SSC masuk ke situ. Saya rasa itu lebih bagus. Berapa jauh Pak? Kurang lebih sekitar 500 sampai 1 kilo lah. Itu perlu pembebasan tanah apa tidak? Nah, kayaknya mungkin ada pembebasan tanah juga. Itu dari pembengkakan dari ideal Mungkin lepas dari 623 ya? program, ya lepas dari itu. Tapi yang pasti untuk jalan yang sebelah hutan kota ini kita sudah siapkan nanti sebelah timur sebelah itu ada melewati kali yang sudah kita rencanakan buat yang sudah direncanakan 2012 mau dikerjakan. Termasuk berkawatannya sudah dimasukkan. Sebenarnya ini grant sudah mulai dibuka tahun berapa dari pertanian? Kalau ini sih diharapkan 2012 kita sudah minim lah, kita sudah ada lahan terbentuk, kontur terbentuk, tanaman tertanami, sehingga minim yang diharapkan itu adanya RTH yang mencapai 30% itu terpenuhi, terutama untuk itu. Dulu ya, yang terpenuhi 30%. Terus setelah ini berjalan, mungkin bisa warga memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mungkin dari nilai segi ekonominya masyarakat sendiri. Sekarang ini kan masyarakat ini sekedar membawa hati nuraninya ya. Mereka masih gampang Pak, ada isu bahwa ini cuma 6 hektar ini saja gitu. Sementara yang sisanya ini masih menunggu anggaran 2012 atau menunggu kesepakatan. Itu mungkin perlu kepastian gitu Pak Alex. Sebenarnya bagaimana ritmenya ini? Kalau sesuai yang kita rencanakan itu diharapkan bukan sekedar 6,5. Tapi ada pembebasan 10, ada lagi yang 6,5. Mungkin dari teman-teman dari Dewan mungkin akan mengontrol bantuan dana dari situ, sehingga pada saat pelaksanaan di lapangan itu bisa sesuai target. Jadi mungkin dari dinas mungkin minta tolong juga teman-teman Dewan untuk kontrol terkait anggaran sehingga masyarakat percaya, oh ya ini benar-benar terlaksana. Jangan sampai masyarakat ragu dengan adanya. Intinya Pemkot tetap mendorong ini tetap jalan begitu kan. Cuma kontrolnya adalah di Dewan gitu Pak. Pemkot mengontrol ini jalan. Nah sekarang tinggal Dewan. 23 hektar Pak. Ini BPTKD sudah oke. Nah sisa 10 hektar ini Pak. Pak Alim katanya mengkritisi ngapain pakai tanah warga, kita pakai tanah sendiri. Ya. Salah satu faktor sebetulnya yang masih menjadi tanda tanya kita, jangan sampai kita tidak memanfaatkan lahan kita yang tidak artinya lahan tidur. Seyogyanya memang ke depan bekas tanah-tanah kas desa itu yang masih tidak produktif itu bisa dimanfaatkan sebagai lahan ruang terbuka hijau. Tentu ini bagian dari percontohan aja dulu ya. Tentu ke depan kita akan mengkritisi lahan-lahan mana yang bisa nanti kita support untuk dibangun seperti ini ya. BTKD ya? Tentu tanah. Sisa yang 10 hektar Pak, yang untuk 23. Saya rasa APBD kita mempunyai kemampuan untuk itu, karena kalau saya bayangkan 5 triliun lebih, kita menganggarkan sekitar 1 miliar hanya mencuil dari sebagian kecil dari APBD kita gitu. Itu cukup sangat bisa untuk kita dukung ya. Dewan ikut mensupport gitu. Tentu. Kita nanti ada diskusi dengan pengawas gitu. Kira-kira nanti detail-detailnya seperti apa sehingga kita mungkin Pak Alim juga bisa berdiskusi dengan pihak pengawas nanti seperti apa nanti gambaran proyek kali ini. Ya, kita akan diskusi setelah yang berikut ini.